Sementara itu, banjir setinggi 70 hingga 100 cm juga terjadi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Banjir terjadi pasca hujan deras mengguyur Jumat sore. Akibatnya arus lalu lintas dari Duren 3 menuju Kemang tidak bisa dilalui. Selain disebabkan hujan deras, banjir diperparah dengan buruknya drainase. Dalam berita tersebut dapat kita ketahui bahwa hujan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Untuk itu, kita perlu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan peristiwa dalam berita tersebut. Hal tersebut dapat kita pelajari dalam ilmu hidrologi. Ilmu hidrologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, baik mengenai terjadinya, penyebaran, peredaran, sifat-sifatnya, dan hubungan lingkungannya terutama dengan makhluk hidup. Salah satunya adalah hujan. Manfaat kita mempelajari ilmu hidrologi ini, kita dapat memperkirakan besarnya banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras, sehingga dapat direncanakan bangunan-bangunan untuk mengendalikannya, seperti tanggul banjir, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, dan sebagainya. Nah, hujan merupakan salah satu proses yang terdapat dalam siklus hidrologi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kembali bagaimana proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air. Bagaimana proses siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah siklus yang menggambarkan proses sirkulasi air dari lahan dan badan air di permukaan bumi menuju atmosfer secara terus berulang. Siklus air mempunyai 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat terkena panas matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air di permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke dataran tinggi atau ke daratan. Kemudian, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, air yang mengalir ke dataran rendah akan berinfiltrasi dan berpekolasi ke dalam tanah. Peristiwa ini akan menciptakan siklus yang terus berulang yang bisa kita sebut dengan siklus hidrologi. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa hujan merupakan salah satu tahapan yang terdapat di dalam siklus hidrologi. Nah, untuk menghitung intensitas dan kedalaman hujan, kita dapat menghitungnya menggunakan alat penakar hujan. Alat penakar hujan dibagi menjadi 2 macam. Ada alat penakar hujan manual dan alat penakar hujan otomatis. Perbedaan di antara kedua alat ini yaitu, alat penakar hujan manual hanya dapat menghitung kedalaman hujan saja, tetapi tidak bisa menghitung intensitas dan durasi hujan. Sedangkan, alat penakar hujan otomatis dapat menghitung intensitas dan durasi hujan. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan alat penakar hujan sederhana. Pembuatan alat penakar hujan sederhana ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengajar kami, Ibu Anggi Nidiasari, STM Engineer, selaku dosen mata kuliah hidrologi di kelas 3 PJJC, jurusan Teknik Sipil, program studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, untuk itu, ayo teman-teman, simak video tata cara pembuatan alat penakar hujan sederhana dari kelompok 3. Berikut merupakan desain alat penakar hujan sederhana dari kelompok 3. Di dalam alat penakar hujan ini terdapat beberapa bahan yang dipakai, di antaranya 1.
pipa PVC 4 in sepanjang 180 cm. Untuk di bawah permukaan tanah kami tanam sepanjang 40 cm dan di atas permukaan tanah sepanjang 140 cm. 2. Pipa PVC setengah in yang berfungsi sebagai saluran air dari botol penampung menuju ke keran air. 3. Botol penampung berfungsi sebagai tempat penampung air hujan. 4. Corong air dengan diameter 15 cm. 5. Talang air. 6. Keran air. Berikut bahan untuk membuat alat penakar hujan sederhana. 1. Pipa PVC 4 in. 2. Pipa PVC setengah in. 3. Siku penyambung pipa. 4. Talang air. 5. Corong air. 6. Botol penampung. 7. Keran air. Dan untuk alat yang digunakan diantaranya 1. Seal tape pipa. 2. Lakban hitam. 3. Bor listrik. 4. Gergaji. 5. Pipa cutter atau pemotong pipa. 6. Lem. 7. meteran. Pertama-tama, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu, ukur panjang pipa. Pipa PVC 4 inch yang telah kami sediakan sepanjang 180 cm. Karena alat kami nantinya akan ditanam, maka pipa tersebut tidak kami potong. Ukur bagian pipa PVC 4 inch yang akan dilubangi untuk memasukkan pipa PVC ukuran setengah inch seperti desain yang telah dibuat. Kemudian, lubangi pipa tersebut menggunakan bor listrik. Selanjutnya, lubangi bagian bawah botol penampung untuk dipasang corong air, guna mengalirkan air hujan yang tertampung seperti desain yang telah dibuat. Kemudian, lem corong air yang akan dipasang di bagian bawah botol penampung agar lebih kuat. Selanjutnya, pasang talang air terlebih dahulu di bagian bawah botol penampung. Lalu dilanjutkan dengan memasang corong air. Potong pipa PVC setengah inch yang telah diukur dan dibagi untuk mengalirkan air seperti desain yang telah dibuat. Lalu, lem pipa menggunakan seal tape pipa yang bertujuan untuk menghindari keluarnya air pada saat air mengalir dan juga agar pipa tersebut lebih kuat terpasang di botol penampung. Selanjutnya, pasang pipa PVC ukuran setengah inch pada bagian atas botol penampung. Lalu, dilanjutkan dengan memberi lakban hitam agar pipa PVC setengah inch terpasang lebih kuat pada botol penampung. Kemudian, masukkan pipa PVC setengah inch beserta talang air, botol penampung, dan corong air yang telah dirakit ke dalam pipa PVC 4 inch. Jika semua alat sudah terpasang, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan pada alat tersebut.
Selanjutnya, gali tanah sedalam 40 cm untuk menegakkan alat penakar hujan sederhana tersebut. Tutup keran pada pukul 7 pagi pada keesokan harinya dan lakukan pencatatan di keesokan harinya lagi pada pukul 7 pagi. Lakukan kegiatan tersebut selama 5 hari berturut-turut dan kumpulkan datanya untuk mengetahui kedalaman hujan di luasan daerah tersebut. Penakar hujan sederhana. Pengukuran curah hujan pada prinsipnya mengukur ketinggian air hujan yang jatuh pada satu bidang luasan tertentu. Ketinggian air hujan dapat dihitung jika kita mengetahui volume hujan yang masuk pada bidang dengan luasan yang sudah diketahui luasnya. Untuk mengetahui ketinggian air hujan yang jatuh pada bidang dengan luasan tertentu, dapat digunakan persamaan H sama dengan V bagi L, di mana H sama dengan ketinggian curah hujan, V sama dengan volume, L sama dengan luasan bidang. Pada pengukuran curah hujan dengan menggunakan corong, berarti luas corong dapat dihitung dengan persamaan L sama dengan P kali R, di mana P sama dengan 3,14. Dengan menggunakan corong diameter 15 cm, maka luasan corong dapat dihitung, yaitu jari-jari corong R sama dengan diameter D dibagi 2 sama dengan 15 cm, dibagi 2 sama dengan 7,5 cm. L sama dengan 3,14 dikali 7,5 cm dikali 7,5 cm sama dengan 176,625 dibulatkan menjadi 177 cm persegi. Untuk menghitung ketinggian hujan digunakan satuan mm. Oleh karena itu perlu ada konversi satuan, yaitu satuan luas adalah cm persegi menjadi 1 cm persegi sama dengan 100 mm persegi.
Satuan volume adalah mililiter. Jadi 1 mililiter sama dengan 1000 mm kubik. Maka untuk menghitung ketinggian hujan dengan satuan milimeter dapat dihitung dengan rumus H sama dengan V bagi L kali 10, di mana H sama dengan ketinggian curah hujan dengan satuan milimeter, V sama dengan volume air yang ditakar dengan satuan mililiter, L sama dengan luas bidang corong. Berikut tabel di bawah ini merupakan data air hujan yang tertampung pada alat penakar hujan sederhana. Pada hari pertama, hari Senin tanggal 8 November 2021, jumlah air hujan yang tertampung sebanyak 135 mili. Pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, jumlah air hujan yang tertampung pada alat penakar hujan sebanyak 160 mili. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, jumlah air hujan yang tertampung sebanyak 395 mili. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 11 November dan hari Jumat tanggal 12 November 2021 itu tidak terjadi hujan, sehingga air hujan tidak ada yang tertampung pada alat penakar hujan. Maka untuk menghitung kedalaman hujan harian adalah sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pada pukul 7 pagi, air hujan yang tertampung pada alat penakar hujan sebanyak 135 mili dengan menggunakan corong dengan diameter 15 cm. Maka kedalaman hujan dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan V per L dikali 10, di mana V itu merupakan air hujan yang tertampung pada alat penakar hujan, yaitu sebanyak 135 mili dibagi dengan L 177 dikali dengan 10 sama dengan 7,63 mm. Jadi kedalaman hujan harian sebesar 7,63 mm. Cara perhitungan ini berlaku juga untuk menghitung kedalaman hujan harian untuk hari berikutnya. Tabel selanjutnya yaitu data kedalaman hujan harian dari kelompok 3. Pada hari Senin tanggal 8 November 2021, kedalaman hujannya sedalam 7,63 mm yang diklasifikasikan sebagai hujan ringan. Pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, kedalaman hujan yaitu sedalam 9,05 mm yang diklasifikasikan sebagai hujan ringan juga. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, kedalaman hujannya sedalam 22,35 mm yang diklasifikasikan sebagai hujan normal. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, karena tidak terjadi hujan maka kedalaman hujan pada hari tersebut 0,00 mm. Dan begitu juga pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, karena tidak terjadi hujan maka kedalaman hujannya tidak ada.